Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian pembiayaan jangka pendek. Pembiayaan jangka pendek adalah dana yang dibutuhkan untuk mendirikan atau menjalankan sebuah usaha di mana pembayarannya dalam jangka waktu yang pendek. Jangka pendek dalam pembiayaan jangka pendek adalah waktu pelunasannya. Biasanya waktu pelunasan berkisar antara 1 bulan dan tidak lebih dari 12 bulan. Pun contoh-contoh pembiayaan jangka pendek. Yang pertama, utang dagang. Utang dagang dikategorikan ke pembiayaan jangka pendek dikarenakan saat kita membeli suatu barang dagang dalam bentuk kredit, maka lama pembayarannya itu paling lambat 30 hari. Jadi, pembelian barang dagang secara kredit itu termasuk ke pembiayaan jangka pendek. Lalu yang kedua, pinjaman bank dengan jaminan. Pinjaman bank dengan jaminan ini biasanya berkisaran waktunya kurang dari 1 tahun atau lebih dari 1 tahun. Jadi, pinjaman bank dengan jaminan ini termasuk kategori pembiayaan jangka pendek maupun pembiayaan jangka panjang. Yang ketiga, pinjaman bank tanpa jaminan. Pinjaman bank tanpa jaminan juga sama dengan pinjaman bank dengan jaminan. Waktu pelunasannya hampir sama, yaitu kurang dari 1 tahun dan juga bisa lebih dari 1 tahun. Yang selanjutnya, surat hutang. Surat hutang ini adalah kesepakatan antara perusahaan dengan yang dihutanginya. Jadi, waktu pembayaran itu berdasarkan kesepakatannya. Yang selanjutnya, surat berharga. Saat suatu perusahaan membutuhkan dana, perusahaan tersebut bisa menerbitkan surat berharga yang waktu pembayarannya pendek, misalnya surat berharga berupa obligasi. Penjelasan selanjutnya mengenai biaya kredit jangka pendek. Untuk mengetahui bunga dalam pembiayaan jangka pendek, maka diperlakukan persamaan sebagai berikut. Bunga sama dengan pokok dikali tingkat suku bunga dikali waktu. Nah, pokok yang dimasuk di sini adalah besarnya pinjaman kita. Tingkat suku bunga. Tingkat suku bunga ditetapkan oleh suatu perusahaan ataupun lembaga. Dan waktu adalah waktu pelunasan pembiayaan jangka pendek tersebut. Biasanya waktu ini berkisaran kurang dari 1 tahun. Penjelasan selanjutnya mengenai sumber-sumber kredit jangka pendek. Yang pertama, pinjaman tanpa jaminan. Pinjaman tanpa jaminan atau yang dikenal dengan istilah unsecured loans adalah pinjaman tanpa adanya suatu aset yang dijadikan jaminan atas pinjaman tersebut. Oleh karena tidak adanya jaminan yang menjamin pinjaman tersebut, maka keputusan pemberian kredit dilihat dari riwayat pengambilan kredit sebelumnya. Yang kedua, pinjaman dengan jaminan. Pinjaman dengan jaminan adalah jaminan yang diserahkan sang debitur kepada pihak bank atau lembaga untuk memperoleh pinjaman. Terdapat 2 jenis pinjaman dengan jaminan. Yang pertama, pinjaman dengan jaminan piutang. Pinjaman dengan jaminan piutang ini adalah jaminan berupa piutang untuk memperoleh pinjaman kepada pihak bank maupun lembaga keuangan lainnya. Di mana jika pelunasannya tidak bisa, maka piutanglah yang dikonversi menjadi uang tunai untuk melunasi pinjaman tersebut. Yang kedua, jaminan dengan persediaan. Jaminan dengan persediaan artinya persediaan tersebut digunakan untuk menjamin pinjaman kepada pihak bank maupun kepada lembaga lainnya, di mana besarnya pinjaman berdasarkan persentase dari persediaan yang digunakan sebagai jaminan. Jenis-jenis pembiayaan jangka pendek. Jenis-jenis pembiayaan jangka pendek ini memiliki 2 jenis. Yang pertama yaitu jenis spontan dan yang kedua jenis tidak spontan. Jenis spontan ini memiliki karakter jika aktivitas perusahaan berubah, maka sumber pendanaan pun ikut berubah secara otomatis. Sedangkan pembiayaan tidak spontan ini yaitu untuk memperoleh atau menambah maupun mengurangi dana, perusahaan terlebih dahulu harus
bernegosiasi secara formal dengan timnya. Keuntungan dari pembiayaan jangka pendek. Keuntungan dari pembiayaan jangka pendek ini terdapat 6 keuntungan. Yang pertama yaitu memiliki tingkat bunga yang lebih rendah. Yang kedua, penyelesaian dana hanya menggunakan harta lancar. Yang ketiga, penggunaan dana lebih fleksibel. Yang keempat, pembiayaan dana jangka pendek sudah pasti dan mutlak. Yang kelima, tidak khawatir akan melakukan pembayaran. Yang keenam, biaya lebih rendah. Utang jangka pendek. Utang jangka pendek adalah segala pembiayaan yang akan dibayar kembali dalam 12 bulan berjalan. Jika Anda masukkan pinjaman dalam perkiraan Anda yang akan berlangsung selama 12 bulan atau kurang, maka pinjaman tersebut dikatakan utang jangka pendek. Utang jangka pendek dikatakan sudah pasti bila memenuhi 2 syarat. Yang pertama yaitu sudah terjadi transaksi yang menimbulkan kewajiban membayar. Yang kedua, jumlah yang harus dibayarkan sudah pasti. Kemudian, jenis-jenis dari utang jangka pendek. Yang pertama, utang dagang dan utang wesel. Yang kedua, utang jangka panjang yang jatuh tempo dalam periode itu. Yang ketiga, utang dividen. Yang keempat, utang uang muka dan jaminan yang dapat diminta kembali. Yang kelima, dana yang dikumpulkan untuk pihak ketiga. Yang keenam, utang biaya yang masih harus dibayar. Yang ketujuh, utang bonus. Yang kedelapan, utang gaji dan upah. Yang kesembilan, pendapatan yang diterima di muka. Baik, saya akan menjelaskan mengenai taksiran utang, utang bersyarat, dan juga utang bank jangka pendek. Yang pertama yaitu taksiran utang. Taksiran utang merupakan utang jangka pendek yang kewajibannya atau jumlah kewajibannya belum dapat ditentukan. Nantinya dapat ditentukan melalui adanya perjanjian kontrak dan juga berdasarkan perhitungan dasar tarif tertentu. Di mana taksiran utang memiliki 4 jenis. Yang pertama yaitu ada pajak penghasilan. Yang kedua adanya utang hadiah yang beredar. Yang ketiga taksiran utang bergaransi. Dan yang keempat taksiran utang pensiunan. Di mana nantinya keempat jenis ini sama untuk perhitungan kewajibannya berdasarkan perjanjian kontrak ataupun perhitungan atas dasar tarif tertentu. Kemudian yang kedua saya akan membahas mengenai utang bersyarat. Utang bersyarat merupakan kewajiban jangka pendek di mana jumlahnya itu ditentukan perusahaan atas jatuh temponya tanggal di neraca, di mana utang ini timbul karena kegiatan masa lalu atau kejadian di masa lalu. Jenis-jenisnya yang pertama yaitu ada piutang wesel didiskontukan dan piutang yang dijaminkan. Kemudian yang kedua ada endorsement berdasarkan atau di atas wesel-wesel. Endorsementnya bersyarat berdasarkan wesel-wesel. Kemudian ada sengketa hukum. Yang selanjutnya ada tambahan pajak yang belum jelas kepastiannya. Selanjutnya ada jaminan garansi atau jaminan terhadap utang anak perusahaan yang bersangkutan. Selanjutnya ada garansi terhadap penurunan barang-barang yang sudah dijual, di mana nantinya penurunan barang-barang itu akan diberikan garansi karena kan tidak dapat terjual atau tidak dapat benar-benar terjual sesuai harga target. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai utang bank jangka pendek. Utang bank jangka pendek adalah utang yang merujuk pada pelunasan. Sebab ini harus dilunasi paling lama 1 tahun, di mana utang jangka pendek ini juga disebut utang paling lancar. Kemudian karakteristik utang jangka pendek dari utang bank, yang pertama yaitu adanya jatuh tempo atau batas waktu yang sudah ditentukan antara pihak bank atau pihak perusahaan dengan pihak customer atau pihak nasabah, di mana nantinya hutang harus dilunasi berdasarkan jangka waktu atau batas tempo yang telah ditentukan antara kedua pihak tersebut. Yang kedua yaitu promise atau surat sanggup bayar. Nah, surat sanggup bayar ini merupakan surat yang berisikan perjanjian antara pihak pembayar yang nantinya akan memberikan uang kepada pihak yang dibayar atau perjanjian antara pihak nasabah dengan pihak perusahaan. Selanjutnya ada saldo pengkompensasian, di mana saldo pengkompensasian ini biasanya ditetapkan targetnya oleh pihak perusahaan. Kemudian plafon kredit.
Plafon kredit ini merupakan batas tertinggi yang ditentukan oleh perusahaan atau pihak bank kepada customer atau pihak nasabah, batas kredit tertinggi yang dapat diterima oleh pihak nasabah. Baik, sekian dari penjelasan saya. Terima kasih.